Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Zainali. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu parallel processing. Langsung saja kita mulai dengan yang pertama, ada pengertian parallel processing. Parallel processing adalah penggunaan lebih dari suatu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi dalam prakteknya seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan di antaranya. Pemrosesan paralel dalam sebuah komputer dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan instruksi-instruksi secara bersamaan di waktunya. Hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan kejadian-kejadian yang pertama ada dalam interval waktu yang sama, lalu yang kedua dalam waktu yang bersamaan, lalu yang ketiga ada juga dalam rentan waktu yang saling tumpang tindih. Salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data yang dalam jumlah yang besar atau karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Berikut melakukan aneka jenis komputasi paralel ini diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan yang mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk itu diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut middleware yang berperan untuk mengatur dan mendistribusikan pekerjaan antar node dalam suatu mesin paralel. Berikut pemakai harus membuat pemrograman paralel untuk merelasikan komputasi. Model-model yang digunakan apa saja sih? Itu ada 4, yaitu SISD, Single Instruction Single Data. Lalu yang kedua ada SIMD, Single Instruction Multiple Data. Lalu ada MISD, Multiple Instruction Single Data. Lalu ada MIFD, Multiple Instruction Multiple Data. Nah, apa itu SISD? Single Instruction Single Data adalah prosesor dan suatu instruksi yang dieksekusi secara serial. Komputer ini adalah tipe komputer konvensional. Menurut mereka, tipe komputer ini tidak ada dalam praktik komputer paralel karena bahkan mainframe pun tidak lagi menggunakan satu prosesor. Kali ini, klasifikasi ini sekedar untuk melengkapi definisi komputer paralel. Lalu kedua ada MISD, Multiple Instruction Single Data. Komputer ini memiliki satu prosesor dan mengeksekusi beberapa instruksi secara paralel. Tetapi praktiknya tidak ada komputer yang dibangun dengan arsitektur ini karena sistemnya tidak mudah dipahami. Sampai saat ini belum ada komputer yang menggunakan model MISD itu sendiri. Lalu yang ketiga ada MIMD, Multiple Instruction Multiple Data. Multiple Instruction Multiple Data adalah komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor dan mengeksekusi lebih dari satu instruksi secara paralel. Tipe komputer ini yang paling banyak digunakan untuk membangun sebuah komputer paralel. Bahkan banyak superkomputer yang menerapkan arsitektur ini. Beberapa komputer yang menggunakan model MIMD adalah IBM Power 5, HP Compaq Alpha Server, Intel IA32, AMD Operator, Opteron, Cray XT3, dan IBM BG atau L. SIMD, Single Instruction Multiple Data. Komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor, tetapi hanya mengeksekusi satu instruksi secara paralel pada data yang berbeda pada konsep lockstep. Lalu ada pemrograman paralel. Teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan baik dalam komputer yang satu, prosesor tunggal, atau banyak prosesor ganda dengan mesin paralel CPU.
Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi sehingga semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Komputasi paralel ini membutuhkan algoritma, lalu ada bahasa pemrograman dan juga compiler. Nah, teknik pemrograman Message Passing Interface atau MPI adalah sebuah standar pemrograman yang memungkinkan program atau programmer untuk membuat suatu aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. Proses yang dijalankan oleh sebuah aplikasi dapat dibagi untuk dikirimkan ke masing-masing compute node, yang kemudian masing-masing compute node tersebut mengolah dan mengembalikan hasil ke komputer head node. Untuk merancang aplikasi paralel tentu membutuhkan banyak pertimbangan, di antaranya adalah latensi dari jaringan yang lama sebuah tugas dieksekusi oleh prosesor. Kegunaan MPI yang lain adalah 1. Menulis node paralel secara portable. 2. Mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel. Ada juga menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan antar irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Lalu ada teknik Hadoop BVM. Hadoop merupakan sebuah tool framework yang digunakan oleh Google dan Apache Software Foundation yang dikhususkan untuk mempermudah pekerjaan yang terkait dengan big data analysis. Hadoop bisa mengatasi segala permasalahan pengelolaan big data yang masih dilakukan secara konvensional. Sebelumnya, pengolahan big data seringkali bermasalah saat data diolah yang bersifat heterogen, seperti struktur data, semi-struktur data, dan unstruktur data. Karena big data sangat penting bagi perusahaan, dibutuhkan pula pengelolaan yang lebih efektif dan efisien. Framework Hadoop sendiri hadir dan memungkinkan pengelolaan data yang lebih banyak, menyimpan data heterogen, dan mempercepat proses pengelolaannya. Dilansir dari AWS, Hadoop adalah framework open source yang sangat efektif untuk menyimpan data set dalam jumlah yang sangat besar. Selain menyimpan framework ini, tentunya juga data mulai dari ukuran gigabyte hingga petabyte secara efisien bisa diproses. Lalu ada perbedaan Hadoop dan MPI. Yang pertama adalah fokus ke penggunaan. MPI digunakan untuk memungkinkan proses-proses yang berjalan pada beberapa komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Sementara Hadoop sendiri digunakan untuk mengelola dan menganalisis data besar yang terdistribusi dari beberapa server atau node dalam sebuah jaringan komputer. Arsitektur. Yang kedua ada arsitektur. MPI menggunakan arsitektur message passing untuk melakukan antar node yang berbeda, sedangkan Hadoop menggunakan shared routing untuk memproses data yang terdistribusi di beberapa server. Lalu yang ketiga ada paradigma pemrograman. MPI menggunakan paradigma paralel, sedangkan Hadoop menggunakan map reduce. Lalu yang keempat ada skala pengelolaan data. MPI ini cocok untuk skala pengelolaan data kecil hingga menengah, sedangkan Hadoop itu sendiri cocok untuk pengelolaan skala data yang sangat besar atau sangat besar, dari misalnya gigabyte atau sampai petabyte gitu, yang terdistribusi di beberapa server. Baik, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.